Hai guys, ketemu lagi di channel FLME Studio. Dalam video kali ini gue akan mereview sebuah capture card lagi-lagi capture card. Tapi capture card yang akan gue review kali ini sedikit berbeda dari capture card sebelumnya. Kenapa? Karena dia bisa menerima 2 HDMI input sekaligus ya. Gue pernah nge-review JVA 02 ya, yang hanya bisa menerima satu input HDMI tanpa loop out. Gue pernah nge-review JVA 04 yang bisa menerima HDMI dan ada loop outnya. Dan kali ini gue akan mereview JVA 06 ya, Dual HDMI Video Capture. Pengen tahu speknya seperti apa? Ayo kita mampir ke websitenya. Kita langsung aja mampir ke websitenya J5 Create. Dan di sini langsung terlihat unitnya. Langsung ya sekilas dilihat ini, wah ini capture card beda nih dari yang lain nih. Banyak banget tombolnya, ada semacam audio barnya gitu kan, displaynya. Wah, pokoknya udah langsung nih kelihatan nih, wah ini beda nih capture card nih. Bisa apa aja sih nih capture card? JVA 06 Dual HDMI Capture Card ya, HDMI Capture Card. Dan by the way ini, this product is coming soon to j5create.com. Jadi memang pada saat gua ini ya bikin video ini, memang produknya masih coming soon. Ini kebetulan aja gue dipinjemin langsung dari J5 Create. Gue dipinjemin ya, bukan dikasih. Artinya review ini jujur dan tanpa bias. Anyways, langsung ke produknya. Gue langsung aja tampilan depannya dulu ya. Kita bahas satu-satu. Di sini ada HDMI in A dan di bawah ada HDMI in B. Ya, jadi kalian bisa mencolok 2 input HDMI di sini. Contohnya satu kamera dan misalnya dari konsol game atau mungkin dari PC ya. Ini ada mic in. Dan di sebelah sini ada audio mixer ya, dari masing-masing channel ini nih ya, dari HDMI A. Ini audio mixernya. Jadi tapi ya bilang mixer nggak juga sih, dia hanya bisa on off ya, nggak bisa di fade atau seperti apa. Jadi kalau kalian ada input dari kamera terus kalian pengen input ke ke stream kalian ya, ini bisa diaktifkan. Tapi kalau misalnya gue pengen pakai mic yang bagus gitu kan, terus dari gue mau input capturean audio dari game gue ya, gue bisa aktifin yang dari mic dan dari game. Yang dari kamera karena audionya jelek ya dimatiin aja. Jadi kalian ada pilihan ya dari sini. Dan jujur ya gue seneng banget ngelihat ada tombol-tombol di hardware-nya ya. Karena gue lebih suka kalau bisa switching di hardware dibanding setting di software gitu ya. Lebih keren aja gitu. Dan di sebelah sini ya ada HDMI loop out untuk program, dan ada ini headphone jack untuk speaker. Dan di sini ada 2 port USB-C ya, satu untuk power dan satu untuk USB-C ini untuk capture ke PC atau ke laptopnya. Ini by the way kalian juga bisa untuk ke HP ya, streaming lewat HP. Dan kalau kalian streamingnya lewat HP, mau capture lewat HP, kalian bisa sambil ngecharge HP kalian dengan power ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya dari tampak samping. Ini dia ya HDMI out programnya, speaker out. Ini tadi hostnya buat capture via USB-C programnya, dan ini untuk power ini, dan ini kedua HDMI source-nya, dan ini mic in-nya. So, di sini kalian bisa lihat ada beberapa tombol A, AB, BA, dan B. Untuk apakah ini? Sebelum gue lanjut, gue pengen ngejelasin sesuatu dulu ya. Takutnya salah kaprah gitu ya. Dual HDMI input ya untuk di capture dalam satu capture card. Jangan harap ya kalian ketika nyolok 2 HDMI dan menggunakan capture card ini, ketika kalian buka OBS atau vMix, kalian berharap ada 2 input yang berbeda ya dengan satu colokan capture card ini. Tidak, tetap inputnya itu hanya akan dibacanya satu ya, hanya satu input saja. Tapi memang capture card ini bisa menerima 2 input HDMI yang bisa ada beberapa preset layout yang sudah ada di capture cardnya ini ya. Jadi kalau kalian berharap, gue pengen naruh kamera 1, kamera 2, terus dua-duanya kebaca di OBS, terus pengen gue layout secara bebas, tidak bisa. Kalian berarti harus tetap mempunyai 2 capture card yang berbeda ya. Tapi kalau kalian misalnya pengen satu buat kamera, satu buat in-game, terus nanti layoutnya picture in picture atau samping-sampingan, gue akan ngasih lihat beberapa contoh. Kalian bisa lakukan dengan capture card ini. Jadi bisa dibilang capture card ini juga berfungsi sebagai video switcher ya, mini video switcher ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalian bisa anggap ya tombol-tombol ini seperti tombol-tombol video switcher ya. Jika kalian menekan A contohnya, maka yang akan teroutput ke program ya, dan ke ini ya, ke program. Kalau misalnya kalian connect ke PC atau laptop, ke OBS atau ke vMix ya, program out kalian ya, entah itu ke TV untuk monitoring atau untuk ke software kalian untuk streaming, yang akan terlihat adalah A ya. First click, pencet tombol A yang akan keluar. Kalau kalian
tekan tombol B, maka input B ya. Contohnya kalau misalnya A kamera, dipencet A, kamera yang akan muncul. B misalnya input dari game, konsol, B yang akan muncul. Ya, kalau kalian pencet AB, ya, maka A-nya akan terlihat besar dan B-nya akan terlihat kecil, ya. Dan kalau kalian pencet sekali lagi, ya, akan merubah picture in picture positionnya ya. Nah, sebaliknya kalau kalian milih BA, ya, B yang akan besar, ya, B yang akan besar dan A-nya akan kecil ya. Jadi kalau misalnya tadi input B-nya dari game, ya, B-nya akan besar dan A-nya kameranya akan kecil ya. Kalau kalian pencet sekali lagi, dia akan switching posisi. Dan kalau kalian nge-hold tombol tersebut ya, dia akan merubah size-nya. Size-nya nanti kita akan coba ukuran si picture-in-picture-nya ini ya. Kadang-kadang terlalu kecil nggak enak dilihat ya. Jadi bisa dibesarkan, kalau terlalu besar terganggu bisa dikecilin. Nah, kalau kalian menekan A dan B ya sekaligus, maka akan mendapatkan efek seperti ini ya, side by side. Kalau kalian pencet lagi, dia akan full screen ya, akan terpotong full screen seperti ini. Nanti kita akan coba juga setelah ini. Dan kalau mencet AB plus BA sekaligus, ini ada fitur chroma key-nya ya. Contekannya kira-kira seperti ini ya, chroma key. Ini kita akan coba, gua ada green screen, kita akan coba setelah ini. So, menarik banget ya. Ini adalah sebuah capture card yang bisa sangat berguna ya, untuk misalnya kalian mau capture seperti ini ya, 2 game, kalian mau bikin konten gitu, konten kreator pengen ngadu gitu kan sama pacar, 2 game input mau di streaming bisa seperti ini, langsung side by side ya, hanya dengan satu device aja. Kalau kalian mau presentasi ya, presentasi gitu kan, sekarang zaman WFH semuanya pengen presentasi sambil ada input dari laptop dan kameranya tetap on, ini bisa dilakukan juga seperti ini. Ya, ini picture-nya seperti ini. So, apalagi sih ya, paling tinggal untuk spek-spek standarnya aja ya. Oke, seperti yang penting seperti biasa adalah uncompressed 1080p 60 ya, biar capture gaming at 60p-nya tetap lancar ya. Oke, semoga cukup jelas penjelasan gua dan mungkin sekarang saatnya unboxing. Sama seperti capture card dari JV Create lainnya ya, JVA02, JVA04, JVA06 juga finishingnya ya, bahannya itu aluminium. Itu yang gue suka dari produk-produk mereka ya, tidak terkesan murah karena tidak terbuat dari plastik ya, ini aluminium ya, sangat kokoh. Oke, gue udah selesai setup ya, bisa dilihat gue udah nambah satu monitor nih di sebelah gue. Ini adalah program output ya, jadi output dari capture cardnya. Jadi dari ruang sebelah ada Bapak Simon Sunda sedang main Rainbow Siege ya, output HDMI ke input B, dan gue output dari capture cardnya ke monitor ini. Ya, bisa dilihat di sini ya, ini input B-nya ya, sedang nyala hijau ya. Ini untuk input A-nya juga sih hijau, artinya sudah ada input di A dan ada input di B ya. Ini yang sedang input dari game PC, dan ini modenya B. Gue nyalain B, maka yang akan output dari PGM dan akan ke capture ke PC-nya itu adalah input B juga ya. Ini bisa dilihat audionya ya, audio barnya bisa dimatikan atau dinyalakan ya. Ini audio in game-nya. Gue akan coba ganti ke input A ya, kamera gue ya. Nah ya, ini kamera gue bisa dilihat ya, terlihat di sini. Dan by the way, gue switching ke B lagi ya, ke A lagi, dan ini tidak ada delay ya. Ada beberapa capture card yang beredar di luar sana ya, bukan capture card, sorry, ada beberapa video switcher yang beredar di luar sana yang bukan beneran, maksudnya kayak gue nggak ngebahas kayak item ini gitu-gitu, tapi yang bukan untuk live switching ya, dan itu kalau berganti-ganti input itu delay ya, ada layar gelapnya dulu. Ini enggak, jadi capture card ini berfungsi 100% sebagai video switcher juga ya. Coba sekali lagi. Nah ya, ini in game-nya. Ini kamera gue, coba gue akan
Ini ya, ini input A-nya. Bisa dilihat nyala aktif. Input B, A. Gue akan coba mencet A dan B sekaligus ya. Ini ya. Nah ya, ini langsung side by side. Pindah ke kamera gue kali ya. Nah, ini langsung dibagi dua ya layarnya. Dan by the way, kalau gue pencet lagi nih A dan B-nya berbarengan, nah ini akan betul-betul side by side tanpa cropping. Ya, jadi kalau misalnya mungkin di atas kalian mau ada nama atau apa untuk gaming gitu ya, kalian bisa menggunakan mode seperti ini. Dan picture-in-picture-nya ya, kita akan coba picture-in-picture-nya. Gue akan coba di BA ya, jadi B yang besar, jadi A-nya yang kecil. Dan kalau gue pencet lagi, dia akan merubah posisi di mana picture-in-picture-nya itu berada. Jadi gue pencet lagi BA-nya, oke. Pencet lagi ya, dia akan berpindah-pindah posisi sampai kalian menemukan posisi yang kalian suka ya. Pastinya hanya di corner aja ya. Dan kalau ditahan ya, tuh dia akan merubah size. Jadi pengen besar, medium, kecil ya. Kalau ditahan, ini kalau tombolnya ditahan. Oke, mungkin ini wah bisa makin kecil lagi ya. Wah, 1, 2, 3, 4. Jadi ya 4 preset ukuran ya. Gue akan coba di AB sekarang ya, gantian. Wow, ada semacam motionnya juga ya. Ini merubah posisi ya. Jadi kamera masternya yang besarnya jadi A dan in game-nya jadi B. Dan sama ya, bisa gue pindah-pindah posisinya mau gimana. Dan kalau gue tahan, ukurannya akan berubah juga ya. So, keren sih guys, keren banget ya. Ini pasti untuk beberapa situasi dan kondisi produksi ya, device hardware seperti ini bisa sangat-sangat berguna sekali ya untuk gaming. Apalagi mantep banget. Apalagi nggak ada delay switchingnya, itu sih yang paling bikin ini paling powerful banget ya. Ini loop outnya. Dan secara gambar menurut gue ya, ini nggak kalah dari Blackmagic ya, Blackmagic Atom Mini ya. Ini adalah hasil dari Atom Mini. Dan ini dari JVA 06 ya. Sama bisa dilihat di kaos ya. Kaos gue tuh di JVA 06 lebih gelap ya, lebih hitam ya. Cukup ini, wah ini jelas banget ya bahwa yang JVA 06 warnanya lebih akurat daripada yang Atom Mini ya. Bisa dilihat nih dari kaos gue nih yang di JVA 06 ya, kalau gue yang liatnya ya. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu terkompres dan rusak setelah diupload ke YouTube. Tapi kaos gue terlihat benar-benar gelap hitam, sedangkan di Atom Mini ya, output Atom Mini terlihat sedikit kayak ungu hitam terang gitu ya. So, menurut gue hasil dari JVA 06 lebih akurat ya warnanya ya. Kayak tadi kan ngomongnya uncompressed juga, so mungkin gue gak tahu yang hitam ini, tapi yang jelas kalau gue ngelihatnya lebih akurat yang JVA 06 ya. Kalian boleh beri pendapat kalian di komen, menurut kalian lebih natural yang mana ya hasil capture-annya. Ini adalah sebuah capture card yang multifungsi ya, sangat unik. Capture card / video switcher ya. Lo kalau punya dua ya, kalau kita punya dua itu nyolok, ini bisa jadi kayak 4 input switcher gitu kan. Tapi gue karena belum tahu harga pasarannya akan berapa, jadi gue nggak bisa bandingkan apakah worth it atau tidak ya untuk membeli dua capture card ini dibanding membeli video switcher ya. We'll see harganya berapa nanti di pasaran. Tapi unik lah. Gue baru kali ini ngeliat capture card dengan fitur sebanyak ini. Mungkin dari gue hanya agak sedikit panas ya. Ya biasalah kalau kita punya sebuah hardware yang begitu banyak fiturnya ya, dan di packaging dalam sebuah body yang compact seperti ini, pastilah agak hangat-hangat dikit lah ya gitu. So itulah review gue ya, review JVA 06 by J5 Create ya, dual HDMI capture card. Kita tunggu rilisnya ya di pasaran. Tapi semoga ya, siapa tahu buat teman-teman yang tertarik mencari solusi capture card dengan dua input, kalian bisa menanti produk ini ketika sudah masuk di pasaran nanti. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Pasti gue akan masih banyak lagi nge-review alat-alat yang berhubungan dengan streaming ya.
Dan kalau sempat juga banyak banget tutorial yang masih belum sempat dibikin juga. Anyway, terima kasih sudah subscribe di Afalme Studio dan sampai ketemu di video berikutnya.